Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar tuan dan anak. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 291 Pilihan Manusia. Fuji, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak mencintaimu. Aku hanya memiliki Maryam di hatiku. Henry dapat memahami perasaan Fuji, tetapi meskipun dia terluka sekarang, dia tidak akan pernah mengubah pilihannya. Air mata kebahagiaan mengalir dari mata Maryam, merasa bangga karena dia baru saja menolak Hanze. Karena kamu menolakku seperti ini, aku bersusah payah menyusun rencana langkah demi langkah untuk memasukkan pikiran mabukku ke dalam perutmu. Henry menatap Fuji di depannya. Matanya masih sangat cerah, masih sangat murni, tetapi wajahnya sangat garang, yang membuatnya tidak percaya bahwa memang ada wanita seperti itu di dunia. Mengapa kamu tidak bertanya bagaimana kamu bisa diracuni? Fuji tiba-tiba berhenti tertawa, menatap Henry, dan bertanya sambil tersenyum sedih. Pertanyaan Fuji juga merupakan hal yang ingin diketahui oleh ratusan tamu di tempat kejadian, dan mata semua orang bersinar terang. Kamu baru saja memasukkan racun ke dalam segelas anggur yang diminum Maryam. Dia diracuni ketika dia meminum segelas anggur itu, Henry berkata dengan sedikit kepahitan di wajahnya. Haha, Henry. Kamu benar-benar pintar. Bahkan jika kamu mencurigaiku keracunan, aku sengaja menggunakan kata-kata untuk membuatmu malu untuk memata-mataiku dan memberiku kesempatan untuk meracuni. Dan kamu dapat dengan mudah mendeteksi racun. Jadi kamu sangat khawatir tentang alkohol Maryam jika itu beracun, secara alami akan ditukar dengan miliknya. Jadi saya menaruh anggur beracun di sisi Anda, dan Anda benar-benar beralih dan meletakkan anggur beracun di sisi Anda, dan yang terjadi adalah meminumnya. Pikiran mabuk Gu tidak berpengaruh pada wanita. Ia hanya bertahan sebentar ketika memasuki tubuhnya. Saat Anda menciumnya, rasa darah dan nafas di tubuh Anda menariknya dan merangkak ke dalam mulut Anda. Orang yang berciuman penuh gairah memiliki rasa pencegahan yang lemah. Jadi dia secara alami memasuki perut Anda. Setelah Fuji selesai berbicara, ada senyuman di wajahnya yang tidak bisa disebut bersemangat, tapi pasti bangga. Semua orang di tempat kejadian terkejut ketika mereka mendengar seluruh proses desain Fuji. Wanita ini telah sepenuhnya memahami perhitungan Henry, dan dia bahkan memanfaatkan kelemahan sifat manusia untuk mengetahui karakter Henry dan memanfaatkan momen yang menyenangkan. Ini adalah kesempatan untuk menjadi bersemangat. Mereka memandang Henry, lalu ke Fuji, dan akhirnya memahami bahwa perempuan berkomplot melawan laki-laki. Dan laki-laki tidak akan pernah bisa lepas dari nasib yang dipersekongkolkan. Bau darahku, nafasku, Henry tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Bagus, mengapa? Alasan kenapa aku menikammu dengan belati terakhir kali adalah untuk mengambil darahmu dan memberikannya ke pikiran mabukku. Pada saat yang sama, belati itu mengandung aura favoritku dan tetap berada di tubuhmu, sehingga mereka akan mengenalimu, dan lebih menyukaimu. Kamu lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuhmu. Setelah Henry mendengarkan, dia melihat ke arah Fuji di depannya. Dia benar-benar berharap bahwa dia adalah seorang laki-laki, jika tidak, dia pasti akan menelanjangi Fuji dan menemukan sekelompok lelaki tua untuk memperkosanya. Namun bagi wanita yang mencintainya sepenuh hati ini, ia hanya bisa menerima segala kebenciannya, karena membunuhnya berarti bunuh diri,
dan ia tidak bisa mati sekarang. Beri aku penawarnya. Henry mengulurkan tangannya dan berkata, penangkalnya adalah aku, jadikan aku wanitamu, satu-satunya wanitamu, wanitamu seumur hidup, maka tidak akan terjadi apa-apa. Terlebih lagi, kita bisa berkembang bersama dan kita akan menjadi lebih kuat. Berbicara tentang ini, mata Fuji bersinar karena kegembiraan. Tidak mungkin, aku hanya memiliki Maryam di hatiku, hanya saja. Sebelum dia selesai berbicara, Henry mengeluarkan seteguk darah hitam. Fuji juga memuntahkan seteguk darah yang sama. Jika kamu jatuh cinta dengan wanita lain sekali, kamu akan menjadi lebih serius, dan aku akan menemanimu merasakan sakitnya. Ketika Fuji mengucapkan kata terakhir, ada bekas kesengsaraan di matanya, dan wajahnya menjadi bahkan lebih pucat. Henry memahami kekuatan racun hatiku, tetapi cinta antar manusia tidak terbatas dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Kamu menerimaku, selama kamu menerimaku, tidak peduli apa kebutuhanmu, aku berjanji padamu dan aku bisa memuaskanmu. Maryam dan Yanti tercengang saat ini. Jika mereka benar-benar diracuni, bagaimana mereka bisa akur di masa depan? Kita tidak bisa membiarkan jantungnya berdetak. Jika tidak, betapapun bagusnya tubuhnya, dia tidak akan mampu menahan muntah darah seperti ini. Suami, kedua wanita itu berteriak serempak. Henry melambaikan tangannya, memandang Fuji dan berkata, saya akan menemukan jalan, kita tidak bisa bersama. Setelah Henry selesai berbicara, dia melihat ke arah Hanze dan 6 pengawalnya. Dia tahu bahwa setelah dia mempermalukan Hanze barusan, dalam situasi ini, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk membalas dirinya sendiri. Sangat disayangkan jika saya tahu akan ada akhir seperti itu, saya seharusnya menghapuskan Hanze terlebih dahulu. Henry, aku tidak pernah menyangka hari ini akan datang kepadamu. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, kembalikan apa yang kamu lakukan padaku barusan, dan biarkan Maryam dan Yanti melayaniku bersama. Aku akan memaafkan kamu. Mata Hanze berkaca-kaca. Idiot, kata Henry sambil mencibir. Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Bunuh dia secara langsung. Setelah Hanze selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke 6 pengawal dan memerintahkan. Tidak, Maryam. Yanti dan Fuji berhenti di depan Henry pada saat yang bersamaan. Henry, apakah kamu hanya ingin bersembunyi di bawah payung seorang wanita selama sisa hidupmu? Hanze berkata sambil tertawa terbahak-bahak sambil memandang ke langit. Minggir, Henry tiba-tiba memancarkan kekuatan yang kuat dan berkata. Fuji tercengang. Bagaimana mungkin Henry masih menunjukkan momentum seperti itu sekarang? Henry telah melewati ketiga wanita itu ketika mereka tertegun. Mereka ingin menghentikan mereka, tetapi dia menghentikan mereka. Tubuh Maryam hancur, tapi untungnya dia didukung oleh Yanti. Mereka memandang Henry dengan air mata di pakaiannya dan pakaiannya berlumuran darah hitam, dan terasa sangat sakit di hati mereka. Ayo, datang ke sini bersama-sama, agar tidak membuang waktu. Setelah Henry selesai berbicara, tubuhnya bergoyang 2 kali, jelas berusaha menopang dirinya sendiri. Ketika Hanze dan ke-6 pengawalnya melihat pemandangan ini, mereka langsung sangat gembira. Ke-6 pengawal itu saling memandang, melompat pada saat yang sama,
dan menyerang tubuh Henry. Pada saat ini, Henry seperti lilin yang tertiup angin atau rumput bebek di laut. Embusan angin mungkin akan menerbangkannya, apalagi serangan gabungan dari 6 penawal. Namun, dia tidak punya pilihan lain, kawan. Dia hanya bisa memilih jalan laki-laki. Baik Maryam maupun Yanti telah menutup mata dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Fuji berdiri kosong di tempat, dipenuhi penyesalan, namun pada akhirnya wajahnya menjadi damai. Henry tidak bisa menghindari nasib kematian kali ini, dan dia akhirnya bisa bersamanya. Hidup tidak bisa mencintai, kematian akan menyusul. Banyak orang di tempat kejadian menutup mata. Banyak orang ingin menyelamatkan Henry, tetapi tidak berdaya. Bab 292. Dia adalah saudaraku. Angin tinju semakin dekat, dan Henry berdiri di sana, tampak tidak sadarkan diri. Dia baru saja berdiri, dan aura yang dia keluarkan saat dia mengejutkan ketiga wanita itu telah menghilang tanpa jejak. Saat ini, dia seperti orang biasa, bahkan lebih buruk dari orang biasa. Dekat, semakin dekat, orang-orang yang dekat dengan Henry sepertinya sudah merasakan nafas kematian. Tangan Henry juga bergerak, tapi tidak secepat dan setajam sebelumnya, tapi tetap bergerak. Tapi jarum peraklah yang mengambil tindakan. Ah, berdebar, serangkaian suara terdengar, dan 6 pengawal Hanze jatuh ke tanah. Wajah mereka langsung menjadi hitam, tubuh mereka bergerak-gerak di tanah, dan sepertinya ada ular yang menggeliat di perut mereka. Jarum perak membunuh ular ketika masuk, ia menahan bisa ular dan menjadi penolong. Boom, Henry juga duduk di tanah, seteguk darah muncrat. Ah, Fuji juga muntah darah kesakitan. Ini, bagaimana mungkin? Semua orang tercengang, Hanze bahkan lebih tercengang. Bukankah kamu sudah diracuni? Bagaimana dia masih bisa melukai 6 orang dengan satu pukulan? Tetapi melihat Henry duduk di tanah sambil muntah darah, Hanze tahu bahwa dia berada di akhir permainannya. Memikirkan penghinaan barusan, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang. Gerakannya sangat cepat dan tiba-tiba. Henry melihatnya, tapi dia tidak bisa lagi bersembunyi. Pukulan tadi adalah hasil dari energi internal yang berhasil dia kumpulkan saat berkomunikasi dengan Fuji, menjadi rasa sakit di tubuhnya yang seperti ribuan racun memakan hatinya. Hal-hal di depannya bahkan mulai berwarna. Halusinasi. Ya, dia mengalami halusinasi. Tepat ketika Henry memejamkan mata dan hendak mati, tiba-tiba tubuh seorang wanita memeluknya, dan kemudian terdengar jeritan menyedihkan seorang wanita. Henry menggigit lidahnya dengan keras dan hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Leni memuntahkan darah dan jatuh pingsan di pelukannya. Henry ingin menahan Leni, tetapi ketika dia tidak memiliki kekuatan lagi, tubuhnya jatuh ke belakang bersama dengan tubuh Leni. Banyak orang di tempat kejadian menangis. Mereka tidak tahu orang seperti apa Henry itu. Maryam dan Yanti, 2 putri wanita yang bangga, lebih suka menyerahkan uang dan ketenaran demi dia baginya, hanya untuk cinta. Namun kini Leni justru menggunakan nyawanya sendiri untuk melindungi nyawa Henry, mencintai secara diam-diam namun mencintai yang terbesar. Leng Qingyang dan Aris di tengah kerumunan melihat putri dan saudara perempuan mereka terluka parah dan menjadi marah. Mereka berlari di antara Henry dan Leni dan mengepung kedua orang tersebut.
Bayu, yang enggan keluar dari kerumunan, juga tergerak dan berlari bersama yang lain, membentuk lingkaran kedua. Tuan Wang bahkan berlari dengan tergesa-gesa, ingin melakukan yang terbaik. Audio milik Leng Software Qingyang Channel. menjemput putrinya Leni dari Henry. Ketika dia melihat wajah Leni pucat, tubuhnya berlumuran darah, kepalanya terkulai lemas ke samping, dan napasnya terputus-putus. Mereka benar-benar marah. Tepat ketika mereka hendak marah, Henry mengeluarkan pil dari sakunya dan berkata dengan lemah, "Ini, ambillah untuk Leni, untuk menyelamatkan hidupnya." Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan pingsan. Meskipun Leng Qingyang juga membenci Henry, memikirkan kehidupan putrinya, dia segera menyerah pada Leni. Tuan Wang sudah berjongkok untuk menyelamatkan mereka berdua. Leng Qingyang dan Aris berdiri, memandang Hanze, dan berkata dengan marah, "Hanze, kamu bajingan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan kota Bandung hidup-hidup kali ini." Hahaha, Hanze tertawa terbahak-bahak, "Hanya kamu? Aku akan membunuh Henry di depanmu sekarang, dan membunuh semua orang yang melindunginya. Aku akan melihat siapa di antara kamu yang berani menghentikanku." Tawa arogan Hanze telah membuat semua tamu di aula ketakutan. Pada adegan pertunangan, saya tidak menyangka akan banyak perubahan yang terjadi satu demi satu. "Hanze, apakah kamu tidak menginginkanku? Hari ini, jika kamu membunuh Henry, aku akan mati bersamanya." Maryam memegangi Henry di pelukannya dan berteriak dengan marah pada Hanze. Kamu menyebalkan. Jika Henry akan mati, kamu juga akan mati. Tapi sebelum aku cukup bersenang-senang, aku akan membuatmu ingin mati dulu." Hanze menjadi gila saat ini, seolah-olah semua orang di depannya tidak ada. Memang benar, sebagai Tiadao level 2, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali para pengawal yang tergeletak di tanah diselamatkan dan Henry yang tidak sadarkan diri. Dia memiliki kesombongan dan alasan untuk menjadi sombong. Ketika Bayu mendengar bahwa Hanze akan berperilaku seperti binatang bagi Maryam, dia berdiri, dan Aris juga berdiri. Meskipun keduanya bukan lawan Hanze, mereka bahkan tidak bisa disebut saingan, tetapi mereka adalah saingan laki-laki. Sudah terkesan dengan sikap gagah Henry barusan, dan bahkan lebih kesal dengan cederanya orang yang mereka cintai. Mereka berhenti di depan tanpa ragu-ragu. "Jika kamu tidak pergi dalam 3 hitungan, aku akan membunuhmu." Hanze memikirkan penghinaan Henry padanya, dan dia tidak tahan lagi memikirkan siapapun yang menghalangi niatnya untuk membunuh Henry. 1. Bayu dan Aris saling memandang. 2. Kedua orang itu menatap langsung ke arah Hanze, tidak bergerak. 3. Kedua orang itu masih tidak bergerak, tapi menjadi lebih bertekad. "Karena kamu rela mati demi Henry, pergilah bersamanya. Setiap orang yang ingin menghentikanku membunuh Henry harus mati." Hanze meraung sambil tersenyum liar. Belum tentu, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu aula, lalu seorang pemuda masuk dengan 6 orang di belakangnya. Bayu dan Aris, yang sudah bersiap untuk mati, mendengar suara itu dan melihat dengan cepat, tetapi kecewa dan tidak mengenalinya. Hanze memandang orang yang datang dari pintu dan tertegun sejenak, lalu mencibir, "Zego, kamu adalah seorang tentara dan kamu tidak seharusnya berada di sini." "Saya bukan seorang tentara, saya sudah pensiun," Zego berkata sambil tersenyum tipis.
Dia mengatakan yang sebenarnya, sejak dia terluka terakhir kali dan diselamatkan oleh Henry, dia dipaksa pensiun oleh keluarganya, Liu. Keluarga Liu, di generasi mereka, hanya memiliki satu warisan yang tersisa, dan tidak dapat menahan kecelakaan apapun. Oleh karena itu, antara cita-cita dan perasaan keluarga dan negara, mereka hanya dapat membuat pilihan yang menyakitkan. Dia mendengar bahwa Hanze dan Maryam bertunangan hari ini dan datang secara khusus dari Jakarta. Dia mengetahui detail Hanze dan hubungan antara Henry dan Maryam tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bunga tidak bisa dimasukkan ke dalam Hanze di tumpukan kotoran sapi ini. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak seharusnya mempedulikannya. Hanze bisa saja meremehkan orang lain. Tapi dia harus memperhatikan Zego. Kamu salah. Aku harus membereskan masalah ini. Zego berkata dengan tegas. Kenapa? Hanze sedikit marah. Karena dia adalah saudara laki-lakiku. Ketika Zego mengatakan ini, dia merasa sangat bersemangat. Bersambung.